Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kita mengenang eh, korban bencana dari Aceh, Sumatera Utara ya, dimana sangat memilukan. Seperti kalian lihat sebelah kanan gua nih, karena banyak hal memilukan ya. Kita lihat banyak berita tentang orang-orang meninggal ya. Semoga mereka tabah gitu kan, dengan apa yang terjadi dengan mereka, dan dimana ya banyaknya terjadi pengundulan hutan dan banyak yang bilang kalau ada tambang dan kelapa sawit ya. Jujur kita sendiri nggak bisa bilang salah siapa-siapa ya. Beberapa hal kita harus ketahui dulu eh, apakah salahnya di mana gitu kan. Yang kita ketahui saat ini emang terjadi karena pengundulan hutan gitu kan, pengundulan hutan, tambang yang menyebabkan banjir dan longsor ya. Tetapi di sini kita harus ingat ada namanya gempa ya, dan juga terjadinya hujan lebat ini juga memang di luar kesadaran manusia sendiri gitu kan. Dan juga jangan lupa di sini kesadaran kita harus ingat kita ada gempanya di Aceh, dan gempa di Aceh juga termasuk bagian alam juga. Tetapi jangan kita lupa gempa nggak menyebabkan hutan gundul, oke? Okay? Ya sikat ini ya, berarti ya longsor atau segala macam. Kalau gempa ya gempa gitu ya, mau nyalain siapa gitu. Mau kalau gempa walaupun hutan lebat sekali, kalau lagi gempa longsor tetap longsor bro ya. Jadi ya nggak bisa disalahkan juga sih ya, namanya alam gitu ya. Dan kita harus ketahui juga beberapa hal. Kalaupun gimana ya istilahnya ya, gue emang rasa kasihan juga ya istilah kata orang-orang sana yang kena musibah. Tetapi kita juga harus sadar, menyalah-nyalahkan pemerintah belum tentu benar. Karena kalau kita sadar diri nih ya, kita sendiri juga bersalah gitu ya. Seperti ya kata Yufin, yang satu artis anggota DPR yang datang ke sana ya kan, yang dimana faktanya sendiri ya dalam pengelolaan lahan gitu ya, kita bisa lihat kalau kita sendiri membutuhkan hal tersebut, membutuhkan kayu, membutuhkan segala macam ya. Jadi ya, apa yang dijadi di negara di Aceh itu, Sumatera dan lain-lainnya mungkin emang menjadi topik PSN sendiri yang menyebabkan masalah tersebut ya. Tapi dimana juga kita harus tahu kalau penyebabnya kan belum tentu itu saja ya. Mungkin emang eh, kelalaian dari pemerintah, tapi pemerintah juga termasuk rakyat, masuk kayak kita juga. Kadang emang dimana yang lagi viral-viralnya mungkin ya soal peniayaan dan segala macam ya. Tapi kalau hutan gundul tuh harusnya dari kemarin-kemarin gitu kan, sebelum kejadian. Nah ini emang ciri khas Indonesia juga ya, udah kejadian baru diiniin. Sebenarnya udah jadi dulu betul kan, harusnya kan dari dulu kalau ketahuan gitu harus ada yang komentar jelek gitu. Cuman nggak viral-viral soal itu yang menyebabkan kita harus sadar ya, bahwa belum tentu pemerintah selalu bisa disalahkan. Dan di sini selain cuci tangan ya, banyak yang bahas soal cuci tangan. Gue bilang sih cuci tangan kita sendiri yang nyumbang-nyumbang, pernahkah kita merasa bahwa kita juga cuci tangan? Pasalnya kayu-kayu yang di Sumatera yang digundulkan itu kan nggak mungkin dibuang gitu saja kan, pasti diolah, betul. Filosofi untuk kayu-kayu itu gimana? Betul. Bangun rumah, furnitur merek Indonesia, betul. Kertas, tisu, itu dari pohon semua bro. Jadi saya bilang nggak salah sih emang sih, cuman emang musibah gitu ya. Memang musibah, mau gimana lagi gitu ya. Katakanlah ini juga karma kita sendiri. Kita balik lagi ke diri kita sendiri, kalau kita ada karmanya. Dimana kita milih mati kelaparan ataukah memilih
mati karena bencana. Ya kita bisa lihat sendiri beberapa hal yang dulu yang lagi viral soal tentang pemuda yang mati kelaparan, betul kan? Berjalan ke sana kemari nggak jelas karena masalah ini itu. Dia mending mati daripada melakukan tindak kriminal ya. Waktu itu juga pernah melakukan tindak kriminal, sayangnya gua nggak tahu namanya, udah lewat walaupun viral, cuman udah nggak pernah ada yang ngomongin, pas meninggal baru diomongin ya kan. Jadi pun juga apa yang terjadi Sumatera dan Aceh itu soal pengunduran hutan itu ulah kita sendiri, ulah rakyatnya sendiri guys, ulah rakyatnya sendiri. Jadi nggak bisa lu nyalain orang ya. Nah, pemerintah, apalagi pemerintah ya kan, pemerintah lagi kocar-kacir sendiri. Kita harus tahu dulu nih alasan kenapa kita kejar kelapa sawit, kenapa gundukan hutan. Alasannya kita tisu mau mahal nggak gitu kan. Tisu dari pohon kan, nggak mungkin pohonnya dari mana gitu ya, dari pasti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Papua, semua pasti ada. Itu dari situ semua. Nyatanya ya yang terjadi sekarang ini, bencana ini emang perbuatan Indonesia, perbuatan masyarakat sendiri gitu loh, masyarakat Sumatera sendiri ya kan? Mati karena kelaparan, karena duit, ataukah mati karena bencana. Itu emang benar gue bahas sebelumnya, seperti gue nih yang lagi laundry ini di sini ya, sayangnya kurang laku ya, tapi kalau istilah ya, kita ngomongin masalah orang milih kejahatan daripada kematian, emang sering terjadi di Indonesia, seperti kayak besi, terus ngejarah itu kan, ada jarah juga, ada itu jarah, jangan minta maaf, minta ini. Besi gak kenal libur. Lu tahu kan seberapa kerasnya rakyat besi di Medan? Mereka gak kenal waktu dan tempat saat beraksi. Mau itu pagi, siang, sore, dan malam, kalau ada besi nganggur di depan mata mereka, sudah pastilah. Ya, ini bongkar siapa sebenarnya dalang di balik banjir Sumatera. Dan dia men-spill nama perusahaannya secara terang-terangan, sampai perusahaan tersebut mengklarifikasi dan membantah keras tuduhan ini. Dan kabarnya perusahaan ini berkontribusi pada deforestasi, serta basis perusahaan tersebut ternyata adanya di Hong Kong loh. Jadi anak dari Pak Purbaya, yaitu Yudo Purbaya, memang kerap kali memberikan berita-berita yang tajam hanya melalui story IG-nya. Dan pada saat itu dia menjelaskan bahwa penyebab banjir di Sumatera Utara dan Aceh itu disebabkan oleh salah satu perusahaan yang disebutnya sebagai Toba Pulp Lestari. Jadi pada intinya perusahaan ini bergerak di bidang bubur kertas dan menjadi penyebab atau kontributor utama terjadinya banjir bandang dan tanah longsor yang parah banget di wilayah Sumatera, termasuk di Sumatera Utara dan Aceh pada akhir November 2025. Karena dikabarkan perusahaan tersebut menyebabkan penggundulan hutan dan deforestasi, sehingga ini mengurangi daya serap air dan memicu banjir bandang dan ditemukannya kayu-kayu gelondongan di material banjir. Dan statement ini bukan hanya diutarakan oleh anak dari Pak Purbaya, tapi juga diutarakan oleh Walhi maupun Greenpeace loh. Jadi memang ini valid teman-teman. Nah, kemudian PT Toba Pulp Lestari mengklarifikasi dan membantah keras tuduhannya. Karena baginya mereka sudah punya izin tata ruang dan rencana kerja yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan mereka juga kabarnya diaudit oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan menyimpulkan bahwa mereka taat terhadap aturan. Kemudian ada juga isu kepemilikan yang jadi sorotan. Sampai lagi membantah terkait dengan tambang yang menjadi penyebab bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera dan Aceh. Dan baginya orang-orang yang memiliki wawasan atau konsep zero mining atau bebas tambang itu adalah pandangan yang Gila sih, ini tokoh besar Nahdlatul Ulama loh, kok statement beliau selalu kontradiksi dengan masyarakat. Nah, itu yang jadi sorotan netizen, dan buat netizen emosi kan. Kita kemarin tahu sendiri waktu bencana tanah longsor dan banjir di Sumatera, Gus Ulil videonya muncul kembali. Karena waktu itu kan sempat bersinggungan dengan Walhi soal tambang. Karena waktu itu Jokowi mengizinkan untuk ormas mengelola tambang. Nah, baru-baru ini Gus Ulil ditanya lagi nih soal bencana alam dan banjir di Sumatera. Nah, tentu orang-orang mengaitkannya dengan tambang dong. Dan lo tahu nggak apa yang dikatakan oleh Gus Ulil? Dia bantah kalau tambang
itu menjadi penyebab bencana di Sumatera. Dan konsep penolakan tambang atau zero mining itu adalah pandangan yang dianggap goblok olehnya. Padahal ini jelas-jelas krisis ekologis dan dampak buruk dari pertambangan itu sendiri. Ini kan yang menyebabkan banjir dan tanah longsor. Seharusnya begitu, tapi dia ngotot banget dan gak mau ngaku. Jadi bagi Gus Ulil, zero mining itu gak realistis karena kebutuhan energi dan teknologi. Sementara aktivis lingkungan berargumen tidak ada manfaat sedikit pun dari pertambangan ini dan dapat mengorbankan masyarakat lingkar tambang sehingga harus dilakukan penghentian. Gus Ulil lagi-lagi karena terjadi pelabasan global. Alasannya mudah. Di Jawa kita memiliki kemacetan, polusi yang gitu gede ya. Dimana polusi ini yang pastinya menyebabkan hawa panas, jadi membuat iklim jadi ekstrim. Mungkin emang di sini kita nggak pernah sadar gitu ya. Tapi sadar satu hal, gua kasih satu hal sadar atau enggaknya kalian nih. Kalian macet-macetan, panas ya kira-kira. Dan kalian harus tahu, macet-macet itulah polusi yang menyebabkan ekstrim iklim terjadi di Indonesia. Jadi ya soal cuci tangan kita yang nyumbang juga cuci tangan guys ya. Kita punya kertas, kita punya minyak kelapa sawit. Ya kelapa sawit kita emang minyak goreng kita emang minyak lagi bermasalah ya, mengingat terjadi perang di Eropa ya, Israel perang melawan Palestina, Ukraina lawan Rusia dan lain sebagainya. Apalagi sekarang lagi Cina sama Jepang nih ya. Gue bisa sering baca ya, nonton YouTube short ya dari orang-orang berbeda-beda. Sayangnya gue harus akui satu hal, gue harus katakan, kita sadar gak pada diri kita sendiri kesalahan kita gimana gitu kan. Karena gak jauh-jauh juga, ini udah salah kita juga sih ya. Dimana kita yang menikmati namanya minyak goreng murah gitu kan, itu kan dari kelapa sawit dari sana ya, toh gak salah kan. Penduduk sangat ngoceh-ngoceh butuh kelapa sawit. Mumpung lagi kita ada tanahnya, kita bikin kelapa sawit. Karena memang harus ngejar kelapa sawit. Karena lagi ada perang sana perang sini di Eropa. Minyak mahal, ngoceh-ngoceh gitu kan. Tisu mahal, kita butuh ambil kayu, tebang kayu, ya kan? Tebang pohon. Digrinding, dibikin kertas, dibikin tisu, bikin furniture Indonesia, betul kan? Terus bangunan rumah segala macam. Jadi sebelah kata gak bisa terus-terusan kita nyalakan pemerintah. Apa yang terjadi di Indonesia itu emang benar, nyatanya emang bencana alam yang disebabkan oleh kita sendiri. Yang dimana ya gue harus turut prihatin dengan mereka ya, dengan apa yang terjadi. Jadi ya mungkin kalian anggap perkataan gue tak masuk akal, cuman cobalah kita sadar diri. Bisakah kita nyalakan pemerintah sebelum kita sadar diri sendiri gitu kan. Oke, sekian dari gue. Mungkin gue bakal lanjut lagi tentang masalah korupsi ya. Tentang ada berita di Jepang, bukannya masalah bukan masalah tentang bundulan hayu atau segala macam, tapi mereka ngomongin korupsi. Mungkin itu yang bisa gue ucapkan untuk saat ini. Oke, kita di next berikutnya. See you next time. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Lalu share ke grup teman-teman kalian masing-masing supaya ini viral. Ya, pastinya. Dan juga gimana menurut kalian tentang ocehan gue? Mungkin ada yang tambahkan mungkin, atau memang ada semacam global warming gitu ya yang terjadi di Indonesia ya. Silakan kalian komen di bawah gitu ya, yang bisa gue review lagi gitu kan ya. Sampai sini saja dari gue. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Tunggu film berikutnya dari kedai film Kokun. Bye bye.